Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus MBC NU Kecamatan 10, baik Dewan Suriah, Dewan Tanfidiyah, Dewan Khatib dan Awan, serta yang lain, serta banon-banonnya, seluruh masyarakat Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan seluruh masyarakat umum yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam acara kajian bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh MBC NU Kecamatan 10. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang barokah, menjadi amal yang soleh, menjadi amal-amal yang bermanfaat, sehingga menjadikan tambahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali acara ini dengan membaca tawasul Al-Fatihah. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'illah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'ani minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabat wa tabi'in wa ahli baitil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa awliyatis rahimah ta'ala, wa khususan Syekhana Khalil Ba'atullah Timakanan, wa khususan hadratu Syekh Masyari wa jami'il mu'asin Nahdlatul Ulama wa jami'i jam'iyatihim, syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bersama tentang sholat tarawih beserta jumlah rakaatnya. Adapun perbedaan-perbedaan antara sholat tarawih yang mengamalkan 8 rakaat dengan yang mengamalkan 20 rakaat, masing-masing punya pendapat dan hujah sendiri-sendiri. Namun pada kesempatan ini, sebagai Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi agama kemasyarakatan, hendaklah memberikan edukasi, memberikan wawasan pengetahuan keagamaan tentang amaliyah yang selama ini dilaksanakan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu sholat tarawih dengan bilangan 20 rakaat. Pada kesempatan kemarin sudah disampaikan bahwasanya 20 rakaat ini adalah rakaat yang telah disepakati para alim ulama, terutama madhab 4. Jadi sebagai kesepakatan bahwasanya 20 rakaat adalah rakaat yang dipegang teguh oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama di dalam pelaksanaan sholat tarawih. Baik, kita lanjutan dari kajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Maksum Kerapiak, Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun minal fakir, utawi iki tambahan saking al-fakir, yaitu Imam Subeki yang menambahi catatan-catatan kitabnya Kiai Ali Maksum. Hada dalilun ala sihati ijtihadil ulama. Penjelasan
ini adalah sebagai dalil sahnya ijtihad ulama tentang menetapkan 20 rakaat sebagai bilangan sholat tarawih. Fi ziyadati, di dalam menambahkan, alama atas hadis-hadis warada min ibadatin masru'iyatin, dari hadis yang menjelaskan tentang ibadah yang disyariatkan. Mimma la raiba fi, karena sudah tidak ada keraguan lagi, anna lil insani ayyusalliya minan nafilati mastata'a bil laili wan nahari, sesungguhnya manusia itu melaksanakan sholat sunat berdasarkan kemampuannya, sholat sunat berdasarkan kekuatannya, baik di waktu malam ataupun di waktu siang, sesuai kemampuan masing-masing. Fil awqati, di dalam beberapa waktu, alladhi warada an-nahyu an sholati fiha, yang telah sampai larangan dari sholat di dalam sholat tarawih. Qala as-Sayyidhu, Kiai Ali Maksum berkata, wa tarawihu idza isruna rak'atan inda jami'in siwal witri. Sholat tarawih di sini yaitu 20 rakaat menurut mayoritas, selain sholat witir. Jadi khusus tarawihnya hanya 20 rakaat, witirnya lain. Al-Malikiyatu qalu, sedangkan golongan Imam Maliki atau santri-santrinya kalangan Imam Maliki, qalu, mereka berpendapat, ada tarawih isruna rakaatan siwal sab'i wal witri. Adapun hitungan sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat selain bilangan yang genap dan sholat witir. Anil fikih anil madhahibil arba'ah, di dalam keterangan kitab madhahibul arba'ah. Ziyadatun, tambahan. Wafil mizani, di dalam kitab mizan li Sya'rani, karangan Imam Sya'rani, Shahifah 148. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu anhu anna salat tarawih fi Ramadhan isruna. Di dalam pendapat Imam Sya'rani di dalam kitabnya Mizan, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesungguhnya sholat tarawih itu di dalam bulan Ramadan dilaksanakan sebanyak 20 rakaat. Wa qala asy-Syafi'i radhiyallahu an, sedangkan Imam Syafi'i berkata, al-isruna lahum ahabbu ilayya, hitungan 20 rakaat bagi orang umum atau khalayak umum itu lebih saya senangi. Artinya apa? Kecondongan Imam Syafi'i untuk melaksanakan 20 rakaat. Wa innaha fil jama'ati, dan sholat tarawih ini dilaksanakan dalam berjamaah. Afdalu ma'a qauli Malikin fi ihdar riwayati, dan ini lebih utama menurut Imam Malik dalam salah satu riwayat-riwayatnya. Innaha sittatun wa salasuna rakaatan, sesungguhnya sholat tarawih itu hitungannya 36 rakaat. Di dalam pendapat Imam Malik, salah satu riwayat Imam Malik, rakaatnya bukan 20 tapi 36. Ini seperti yang kemarin telah disampaikan dalam hadis yang dilakukan oleh cucu dari Sayyidina Umar, bahwasanya di Madinah dilaksanakan sholat tarawih sebanyak 36 dengan alasan untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh para jamaah yang ada di Mekah, karena dalam setiap 4 rakaat mereka melakukan tawaf. Wa fi bidayatil mujtahid,
lil Qurtubi di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Imam Qurtubi juz awal Shahifah 21, wa anna tarawiha allati jama'a 'alaiha Umar ibn Khattab an-nasa muraghabun fiha ila anqala. Sesungguhnya sholat tarawih itu yang oleh Sayyidina Umar dilakukan dengan mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat tarawih itu dianjurkan, sehingga ada pendapat ikhtalafu fil mukhtari min adadi rakaati allati yakunu biha an-nasu fi Ramadhan. Kemudian dengan itu muncul perbedaan pendapat di kalangan masyarakat di dalam kaul yang lebih muhtar atau lebih unggul tentang jumlah rakaat yang harus dilaksanakan ketika berjamaah dengan jamaah yang lain pada bulan Ramadan. Wahtaro amalikun, kemudian Imam Maliki memilih fi ahadi qaulaini di antara kedua pendapatnya, wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu an al-qiyama bi isrina raka'atan siwal witri. Akhirnya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya sholat tarawih itu dilakukan dengan jumlah 20 rakaat selain sholat witir. Jadi ini adalah dinamika perbedaan-perbedaan di dalam menghadapi perbedaan rakaat pelaksanaan sholat tarawih. Tapi secara mayoritas, secara umum Imam Madhab 4 menyatakan sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Kemudian di salah satu pendapat Imam Malik itu 36. Seperti hadis yang terdahulu disampaikan, di Madinah pernah dilaksanakan sholat tarawih sebanyak 36. Qala berkata Kiai Ali Maksum, wal hasilu, sebagai kesimpulan, anna a'immatal arba'ata al-mazkurata ikhtaru, sesungguhnya imam 4 madhabul arba'ah mereka memutuskan memilih anna adada tarawihi isruna rakaatan siwal witri, bahwasanya rakaat sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat selain sholat witir. Sholat witirnya 3, jadi total sholat adalah 23 rakaat. Wal qailu, adapun orang yang berpendapat anna adadaha sama'u raka'atin khariqun lima ikhtaru wa mukhalifuhu, sesungguhnya orang yang berpendapat bahwasanya rakaat tarawih itu 8 rakaat itu adalah keluar dari ketetapan madhab imam yang 4. Wal mukhalifu fayanbaghi an yundaba kalamuhu wa la yultafatu ilaihi, maka yang harus dilakukan bagi orang yang berbeda pendapat, sekarang coba cabut kembali ucapan itu dan jangan perhatikan kembali. Kenapa? Karena itu bukan pendapat dari mayoritas madhab yang 4. Walaysa huwa min ahli sunnati wal jamaati, dan itu bukanlah pendapat dari golongan ahli sunnah wal jamaah, termasuk di dalamnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Alladzina humul al-firqatu an-najiyatu, dan Nahdlatul Ulama atau ahli sunnah adalah firqah, kelompok yang selamat. Waliyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan ini adalah kelompok yang berpegang teguh kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Jadi apabila ada pendapat 8 rakaat, pada sesungguhnya itu bukanlah pendapat dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, termasuk pendapat dari ahli sunnah wal jamaah.
karena sudah keluar dari pendapat dari madhab imam yang empat. Summa qala as-sayyhu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Kemudian Kiai Im Ali Maksum mengatakan, lakin hunaka man yaqulu, tetapi di sini ada orang yang berpendapat inna tarawihha samanu raka'atin mustandan ila hadisi Aisyah radhiyallahu anha qala. Tetapi di sini ada orang yang berpendapat, loh, hadis ini kan disandarkan kepada Sayyidatina Aisyah bahwasanya sholat 8 rakaat itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Qalat, berkata Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana, Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah rakaat di dalam bulan Ramadan wala ghairihi, dan juga tidak selain bulan Ramadan, ala ikhda asrata rakaatan, atas 11 rakaat. Yusolli, Rasulullah sholat arba'an 4 rakaat, ay bitas 5 kali, artinya dengan 2 salaman. Fima yadharu 5 yati, dari keterangan yang akan dijelaskan. Ini adalah pendapat seseorang yang menyatakan hadisnya Sayyidatina Aisyah itu menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan itu tidak pernah dikurang atau ditambah sebanyak 11 rakaat, dan Nabi sholat rakaatnya yaitu 4 rakaat dengan 2 salam. Fala tas'al, maka jangan kamu tanya an husnihinna, dari bagusnya sholat itu, wa tulihinna, dan lamanya sholat itu, summa yusalli, kemudian Rasul sholat arba'an 4 rakaat lagi, kadalik, seperti yang semula. Jadi Nabi sholat 4 rakaat, tapi jangan ditanya berapa lama sholat itu beliau laksanakan. Kalau kita sholatnya 4 rakaat tapi kelas cepatnya tidak nanggung-nanggung, ekspres, bahkan kecepatan cahaya. Nah, tapi kalau Rasulullah lain. Fala tas'al, dan jangan kamu tanya an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan, kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Dari hadis ini Sayyidatina Aisyah menyatakan 4 rakaat yang dilakukan Nabi itu adalah sholat yang sangat lama, khusyuk, tenang. Begitu pula 4 rakaat berikutnya, dan diakhiri ditutup dengan 3 rakaat. Ini menunjukkan jumlah rakaat yang ada adalah 11 rakaat. Oleh Aisyah, Sayyidatina Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Aku bertanya pada Rasulullah, Rasul, apakah saya tidur dulu sebelum witir? Jadi apakah saya harus tidur dulu sebelum witir? Nabi menjawab, ya Aisyatu, inna aini tanamani wala yanamu qalbi. Aisyah, sesungguhnya kedua mataku ini tidur terlelap, tapi ingat, hatiku tidak pernah tidur. Artinya apa? Sholat 11 rakaat ini bisa dilaksanakan ketika seseorang setelah tidur atau sebelum tidur. Di sebuah keterangan bahwasanya ada 2 praktek pelaksanaan sholat witir antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu langsung, kalau Sayyidina Umar itu setelah tidur, kalau tidak salah seperti itu. Tetapi hadal istilabu, penyandaran ini menurut saya Kiai Ali Maksum la yasihu li'anna mawdu'al hadis, karena sesungguhnya objeknya hadis ini
huna fima yadharu huwa sholatul witri. Objek dari hadis yang dijelaskan oleh Siti Aisyah di sini jelas-jelas untuk keadaan sholat witir. Jadi sholat witir itu rokaat paling banyak 11 rokaat. Wa maklumun indana, dan sudah maklum menurut kita, annal witra aqalluhu rakaatun, sesungguhnya sholat witir itu dalam golongan kita itu 1 rokaat paling sedikit. Wa aksaruhu ihda asrota rakaatan, dan paling banyak rakaat witir adalah 11 rakaat. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam innama kana idzaka yusalli ba'dan naumi. Ini dilakukan oleh Rasulullah setelah beliau tidur. Arba'an, melaksanakan 4 rakaat dengan 2 salaman berturut-turut, kemudian 4 rakaat lagi 2 salaman, kemudian ditutup dengan membaca dengan 3 rakaat. Summa salasan bitaslimaini kadalik. Wa yadullu ala annaha, dan menunjukkan sesungguhnya hadis ini sholatul witri, menjelaskan tentang sholat witir. Awalan qaulu Aisyah radhiyallahu anha, atanamu qabla an tutira, apakah saya harus tidur dulu sebelum witir? Ini adalah yang pertama kali disampaikan pertanyaan dari Aisyah, apakah saya perlu tidur dulu sebelum witir? Berarti sholat ini dilaksanakan setelah tidur. Wa inna sholat tarawih, sesungguhnya salat tarawih tuf'alu ba'da sholatil isya'i qablan naumi, sedangkan kedudukan sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya sebelum tidur. Jadi setelah sholat isya kemudian dilaksanakan sholat tarawih, sedangkan sholat witir dilaksanakan setelah tidur. Sayang yang kedua, anna sholat tarawih la tujadu fi ghairi Ramadhan, sesungguhnya sholat tarawih ini tidak ditemukan di selain bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan ada sholat tarawih. Ini penguatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, salisan annal Bukhariya wado al-hadisa al-madhkura fi sholatil witri, sesungguhnya Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari hadis ini diletakkan pada bab sholat witir. Jadi jelas ini tentang penjelasan sholat witir. Wahakada, dan demikian pula yazulu bidalika at-ta'aruju, maka gugurlah pendapat hal-hal yang menentang. Wayatimmu, dan sempurna al-jam'u, kumpulan bainal adillati, di antara beberapa dalil-dalil. Jadi jelas di sini dalil yang menyatakan hadis ini adalah hadis yang menyatakan tarawih gugur sudah. Sebab hadis yang disampaikan 4 rakaat kemudian 3 rakaat itu adalah hadisnya witir, bukan sholat tarawih. Wa qala al-allamatu al-Qustolani, berkata Imam al-Alamah al-Qustolani fir Irsyadus Sari, di dalam kitab Irsyadus Sari, lisarhi Sahihil Bukhari, di dalam syarah kitab Bukhari, wal Ma'rufi, dan kitab al-Ma'ruf, wa huwa alladhi alaihi al-jumhur, dan ini adalah penjelasan berdasarkan jumhur, annahu ay adadu raka'atit tarawih, sesungguhnya bilangan rakaat tarawih isruna raka'atan bi asri taslimatin, bahwasanya tarawih itu jumlahnya 20 rakaat dengan 10 salaman, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wadhalika khamsu tarwihatin, begitu pula dengan 5 kali pemberhentian atau istirahat.
kullu tarwihat, dan setiap pemberhentian, arba'u raka'atin, 4 rakaat. Makanya biasanya di golongan Jamiah Nahdlatul Ulama setiap 4 rakaat itu ada yang namanya pembacaan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, atau di sela-sela dengan menyebut khalifah yang 4. Wa fi Sunanil Baihaqi bi isnadin sahihin, sedangkan di dalam kitab Sunan Baihaqi dengan sanad yang sahih, kama qala Ibnul Iraq, seperti pendapat yang disampaikan oleh Imam Iraq fi Syarh Taqribi, di dalam syarah kitab Takrib. Anisa dari Sa'id ibn Yazid radhiyallahu anhu qala kanu yakumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadhan bi isrina rakaatan. Orang-orang pada masa Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan sholat taraweh pada bulan Ramadan dengan jumlah 20 rakaat. Kemudian warawa Malikun, kemudian Imam Malik meriwayatkan fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta, an Yazid ibn Rauman qala, beliau berkata, kana nasu yaqumuna fi zamani Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bi salasin wa isrina. Orang-orang masyarakat pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan sholat taraweh sebanyak 23 rakaat. Artinya apa? Di sana 20 rakaat taraweh ditambah witirnya di 3. Wa jama'al Baihaqi, kemudian Imam Baihaqi wa bainahuma bi annahum, sepakat sesungguhnya mereka masyarakat kanu yutiruna bisalasin, melaksanakan witirnya 3 kali. Jadi yang 20 rakaat untuk taraweh, yang 3 untuk witir. Waqad addu, dan sungguh-sungguh mereka telah menghitung mawaka fi zamani Umar anhu kal ijma'i, bahwa apa yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar adalah sebuah ijma', kesepakatan orang-orang dulu, para ulama-ulama terdahulu. Wa'lam, ketahuilah anna sholat tarawih masna fi madhahibi ahli sunnati wal jamaah. Ketahui bahwasanya jumlah sholat tarawih, rakaat sholat tarawih untuk madhab ahli sunnah wal jamaah itu yaitu 2 rakaat, bukan pelaksanaan 4 rakaat. Khusus Jamiah Nahdlatul Ulama dan ahli sunnah wal jamaah pelaksanaan sholatnya 2 rakaat. Wasyafi'iyatu, sedangkan golongan Imam Syafi'i, kalau mereka berpendapat, sedangkan golongan Imam Syafi'i mereka berpendapat yajibu an yusallima min kulli rakataini wa idza shallaha bi salamin wahidin la tasihha. Jika menurut golongan Syafi'iyah, jika mereka melaksanakan 4 rakaat, wajib bagi mereka setiap 2 rakaat ditutup dengan salam. Apabila mereka tidak melakukan 2 rakaat salam, maka sholatnya tidak sah menurut golongan Imam Syafi'i. Wal Hanafiyatu, adapun golongan Imam Hanafi, wal Malikiyatu, dan golongan Imam Maliki, wal Hanabilatu, dan golongan Imam Hambali, kalau mereka berpendapat yundabu ayyusallima fi akhiri kulli raka'ataini. Sedangkan 3 pendapat imam ini sunnah jika setiap 2 rakaat salam. Andai kata 4 rakaat 1 kali salam, menurut Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali itu boleh, sunnah. Walau fa'alaha bisalamin wahidin, meskipun mereka melaksanakan dengan 1 kali salam, artinya 4 rakaat salam. Waqa'ada ala ra'si kulli raka'atin, kemudian dia duduk di setiap awal 2 rakaat shohat, maka sah ma'al karohati, tetapi hukumnya makruh. Amma
dalam takut apabila dia tidak duduk ala ra'si kulli rakaatin di awal setiap rakaat 2 rakaat fafihi ikhtilaful madhabi, ini ada perbedaan di antara para madhab. Jadi kalau 2 rakaat silakan, tetapi kalau enggak artinya 4 rakaat salam, ini ada perbedaan di antara imam-imam madhab. Wa amma Syafi'iyatu faqalu, golongan Imam Syafi'i berpendapat yajibu ayyusallima min kulli rakaatin idza shallaha bi salamin wahidin la tasihha. Khusus untuk golongan Imam Syafi'i, setiap 2 rakaat harus salam. Jika tidak sah. Qada amlam yakut, baik dia duduk dulu atau tidak pakai duduk. Artinya duduk itu pakai istirahat sebentar. Ala ra'si kulli rakaatin, di awal setiap 2 rakaat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ziyadatun, tambahan dari Imam Subki atau Kiai Subki. Fala budda indahum, maka pasti menurut mereka min ayyusalliha rak'ataini wa yusallima ala ra'si kulli rak'atin, dan menurut mereka bahwa melaksanakan sholat tarawih dilaksanakan dengan 2 rakaat dan setiap awal 2 rakaat salam. Jadi salam kemudian sholat lagi 2 rakaat, salam kemudian sholat lagi 2 rakaat. Qala Syaikhul Imam atau Imam Ali Maksum berkata, wa amal Hanafiyatu faqalu, adapun pendapat dari Imam Hanafi, golongan Imam Hanafi, idza shalla 4 rakaatin bi salamin wahidin nabat an rak'ataini, jika ada orang sholat 4 rakaat kok 1 kali salam, maka dia harus mengganti dengan 2 rakaat ittifaqan, secara sepakat golongan Hanafiyah. Jadi kalau 4 itu dihitung 1, jadi dia harus nambah 2 rakaat lagi secara mutafaq. Wa idza shalla aksara min 4 rakaatin bi salamin wahidin ikhtalafa at-tashihu. Bagaimana kalau ada orang sholat lebih banyak daripada 4 rakaat tapi sholat salamnya cuma 1, umpama 6 rakaat 1 kali salam, 8 rakaat 1 kali salam. Di sini ada perbedaan tentang sahnya sholat yang dilakukan. Wakila dan ada pendapat yanubu an syafin minat tarawihi, maka orang itu mengganti dengan hitungan yang genap minat tarawih dari sholat tarawih. Wakila yaksudu, rusak sholatnya. Artinya apa? Jika dia diganti dengan rakaat yang genap maka itu sah. Tetapi ada pendapat pula sholat yang dilakukan itu batal, rusak. Jadi tidak ada menurut golongan Imam Hanafi bahwasanya sholat yang rakaatnya banyak dengan 1 salat maka sholatnya itu tidak sah atau batal. Wa amal Hanabilatu faqalu, maka golongan Imam Hambali berkata tasihu ma'al karohati, sholatnya sah tetapi makruh. Wa tusabu isrina rakaatan, dan tetap dihitung sebagai 20 rakaat. Jadi ada pendapat yang berbeda-beda. Ada orang melaksanakan sholat 20 rakaat itu dengan 1 salam. Menurut Imam Hambali itu boleh sah tapi hukumnya makruh. Wa amal Malikiyah faqalu, adapun golongan Malikiyah tasihu wa tusabu isrina rakaatan, salat itu sah dan hitung 20 rakaat. Yaqulu, ada tariqul sunnati tasyahudi wa sunnati salami, tetapi orang yang melakukan 1 kali salam itu sungguh dia telah meninggalkan kesunahan membaca tasyahud dan kesunahan membaca salam. Kenapa? Sholatnya hanya dengan 1 kali salam. Fi kulli rakaatin, di dalam setiap 2 rakaat
Wadhalika makruhun, dan itu adalah hal yang makruh. Jadi menurut Imam Maliki, pendapat itu sah, hal itu sah, tetapi dia meninggalkan kesunahan membaca tasahud dan salam. Harusnya setiap 2 rakaat membaca salam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul laili masna masna. Salat malam itu rakaatnya 2. Fa idza khashiya ahadukum as-subha, jika kamu takut kesiangan melaksanakan sholat subuh, sholat rakaatan wahidan, maka laksanakan 2 rakaat saja. Tutiru rakaatan wahidatan, 1 rakaat saja. Tutiru lahu, yang kau witir di situ. Maka sholat yang telah kamu laksanakan sholatnya. Jadi dalam kondisi yang paling berat, seseorang sholat malam, witirnya jika takut seseorang itu telat kesiangan sholat subuh, maka boleh witir satu saja. Rawahul Bukhari an Abdullah ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadis ini menyampaikan bahwasanya sholat sunnah itu 2 rakaat. Dan apabila seseorang itu khawatir sholat subuhnya telat gara-gara malamnya banyak melakukan sholat sunnah, maka sholat witirnya cukup 1 rakaat saja. Ziyadatun, tambahan dari Imam Subki atau Kiai Subahi. Wa qad dalla ala anna adadat tarawihi isruna rak'atan wa ghaira ma dzukira. Di sini jelas disampaikan bahwasanya sholat tarawih itu rakaatnya 20. Dan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaannya itu adalah di luar golongan-golongan madhab yang 4, terutama ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan pelaksanaan 2 rakaat atau 4 rakaat itu terdapat perbedaan pendapat di antara imam-imam yang 4. Hadirin, demikianlah penyampaian materi kajian bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh MBCNU Kecamatan 10. Semoga membawa manfaat bagi kita, menambah wawasan, menambah pengetahuan kita menjadi amal soleh, sehingga menjadikan kita lebih tekun di dalam melaksanakan sholat tarawih, melakukan sholat witir, sehingga kita tidak perlu lagi berapa yang harus kita amalkan, berapa hitungan yang harus kita laksanakan. Selama kita mengetahui dalil hujah pelaksanaan itu, maka tidak perlu ada kesusahan, kebindahan kita di dalam melaksanakan amaliyah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebanyak-banyaknya kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.